Idul Adha lebih besar daripada Idul Fitri. Idul Fitri waktunya cuma 1 hari, yakni tanggal 1 Syawal tok. Sedangkan Idul Adha waktunya 4 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah ditambah 3 hari tasyrik, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Dari segi waktu aja Idul Fitri kalah. Idul Fitri cuma 1 hari, Idul Adha 4 hari. Kemudian Idul Fitri hanya nyembelih ayam, sedangkan Idul Adha nyembelih sapi. Ayam dengan sapi lebih besar. Idul Fitri hanya mengeluarkan zakat fitrah yang nilainya kurang lebih beras 3 kg. Cuman itu. Kalau Idul Adha bagi yang mampu mengeluarkan biaya untuk melaksanakan ibadah haji, yang belum mampu disyariatkan berkorban. Ayo, zakat fitrah yang cuma 2,8 ons, 2,8 ons, 2 kilogram 8 ons, dengan korban minimal kambing. Soalnya nggak boleh korban yang boleh tekek. Biayanya besar mana? Makanya Idul Fitri disebut hari raya kecil, Idul Adha hari raya besar. Nah, sikap santri yang benar, yang kecil ya harus dianggap kecil, yang besar dianggap besar. Yang kecil diperlakukan sebagaimana kecil, yang besar diperlakukan sebagaimana besar. Jangan dibalik, yang kecil dibesar-besarkan, yang besar malah dikecil-kecilkan. Kebanyakan masyarakat kita kebalik. Idul Fitri yang harusnya hari raya kecil, biayanya malah dibesar-besarkan. Sedangkan Idul Adha yang hari raya besar malah dianggap kecil. Kebalik, ketika Idul Fitri yang cuma hari raya kecil, anggarannya dibesar-besarkan. Beli baju baru aja nggak cuma 3 setel, kadang beli baju sampai 4 sampai 5. Belum lagi untuk departemen perbadokan, hidangan macam-macam, belum lagi yang untuk healing, jalan-jalan, belum lagi yang untuk jajan, belum lagi yang untuk ini, entek-entekan anggaran, sehingga giliran Idul Adha yang hari raya besar kehabisan anggaran, sehingga nggak bisa korban. Ini kebalik. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong diperhatikan ya. Nah, kalau di Indonesia itu ada satu daerah namanya Madura. Kalau di Madura Idul Fitri itu biasa. Yang dibesar-besarkan memang Idul Adha, perayaannya. Nah, sehingga kita ini sebenarnya kebalik kita itu. Idul Fitri itu cuma 1 hari, udah biasa. Yang kita besarkan harusnya Idul Adha. Kalau belum bisa haji, minimal kita laksanakan ibadah kurban. Coba kalau misalnya Idul Fitri anggarannya nggak terlalu besar, dana itu kan bisa dikumpulkan untuk menjalankan syariat kurban di Idul Adha. Kenapa zaman besar kok gak korban? Kentekan dana. Apalagi masyarakat Jawa, Idul Adha sasi besar itu banyak orang yang punya gawe, mantu nyunatno, akhirnya kentekan dana digawe becek, kentekan dana digawe bowo,
nggak bisa korban. Makanya punya hajat sebelum punya hajat di bulan Dzulhijjah sebelum pelaksanaan korban selesai itu kurang bagus. Kenapa? Nyaingi hajatnya Gusti Allah. Allah punya hajat kok bisa ini. Wah, kok gak korban Mbak? Wong kakek kakek bulan, sehingga nggak bisa korban. Sampai nanti kalau punya hajat di bulan Dzulhijjah usahakan sesudah hari tasyrik biar nggak nyaingi hajatnya Gusti Allah. Oke, santri, kaum sarungan dan kaum gamisan yang sekarang ada di hadapan saya sementara ya, karena lepas, karena keluar dari motor itu dilepas semua. Ada, saya pernah melihat keluar dari masjid ini tempel di badan diwadahi tas, rambutnya semirang. Itu ada. Tapi kan sementara ini masuk kalangan kaum sarungan, kaum gamisan, kaum santri. 500 itu cuma satu hari toh. Semangat satu hari toh. Untuk apa? Untuk bertaqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Artinya apa? Mudah-mudahan Allah menerima amal saya dan amal panjenengan semua. Saya ulang, bagi santri Idul Fitri cuma satu hari, tanggal 1 Syawal tok. Untuk apa satu hari itu? Untuk bertaqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Artinya semoga Allah menerima amal saya dan amal panjenengan semua. Amal itu dalam bahasa Jawa diungkapkan dengan istilah laku. Lakune wong Idul Fitri itu ada 4. Makanya diisyaratkan dan disimbolkan dengan kupat. Artinya laku papat. Ayo to nyawa, ini mayoritas kan Jawa loh. Ora profesor. Iya padha. Aku golek bolong kok. Apa profesor manis weh. Nyatanya dari dulu kamu tetap suka sama aku. Amal itu bahasa Jawanya laku. Lakunya santri yang beridul fitri iku ono papat, makanya disimbolno gawe kupat. Iku artine laku papat. Jadi kupat itu bukan hanya bermakna ngaku lepat. Kok hehe sih ngomong. Wong Jawa ngono, kupat jarene ngaku lepat. Lah nek lontok ololone kotong. Entek sing lolo, lepet eleke disilep sing rapet. Angel kowe golek model ngene iki. Kupat itu bukan hanya bermakna ngaku lepat, tapi kupat itu laku patah. Mbah kita itu kalau ngajari anak cucunya pakai isyarat. Ya oleh orang awam bukan hanya dimaknai isyarat, malah dijadikan syarat. Terus sekarang kan kayak jadi syarat. Sampai ada hari raya ketupat. Nek wong Jawa ngarani bodo kupat, riyoyo kupat, utawa kupatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sebenarnya isyarat, tapi oleh masyarakat dianggap sebagai syarat. Taman bisa membedakan antara isyarat dengan syarat. Saya iso ya sebenarnya isyarat, tapi seolah-olah oleh masyarakat dianggap sebagai syarat. Syarat. Mbah kita dulu itu hebat-hebat.
kalau ngajari anak cucunya tentang agama itu pakai isyarat, nggak harus kulit nggak harus geleng, lihat-lihat sasarannya gitu loh. Dengerin toh. Misalnya ada istri lagi ngambek, istri lagi gondok, terus suami nasihati langsung kulit tidak jadi yang malah ngamuk orang itu. Nggak usah pakai dalil-dalil, aku lah bingung juga. Berarti istri menolak ayat Quran. Yang dosa siapa? Istri. Suami udah tahu kalau istrinya masih gondok, masih ngambek, lah kok ayat Quran disodorkan, akhirnya malah istri menolak ayat Quran. Nggak pas. Itu tempat seribu, tak boleh menyakiti suami. Kamu bisa mencium bau surga. Sudah bisa belum? Pret.